الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya belum bisa memastikan apa ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada sesamanya sebagai satu sumbangsih yang lebih afdal daripada menyelamatkan manusia-manusia yang mereka lahirkan sendiri, menyelamatkan generasi muda. Berpikir dan tekun sekali memikirkan bagaimana cara yang paling jitu dan paling dekat, paling cepat untuk meningkatkan kedudukan generasi muda di zaman seperti sekarang ini. Kita bisa bersedekah. Dengan kelebihan uang yang ada pada kita, kita bisa bersedekah. Kita bisa mempertahankan negara dari serangan lawan sampai kita mati syahid. Kita bisa menghajikan kedua orang tua. Kita bisa menghafalkan Quran 30 juz. Kita bisa mengajar, kita bisa mewakafkan kelebihan rumah kita untuk suatu tempat ibadah atau pengajian. Kita bisa berbuat sholat misalnya, mengerjakan sholat. Tetapi bagi saya, saudara-saudara, menyelamatkan generasi muda kok rasanya lebih afdal. Skopnya amal ini akan lebih dirasakan bukan oleh kita yang hidup saja, tapi oleh generasi sesudah kita hidup, sesudah kita tinggalkan mereka itu. Sebab tiap umat, tiap masyarakat, tiap negara itu nilainya pertama-tama dinilai tentang akhlak pemudanya. Kalau akhlaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka negara itu tidak bisa diharapkan langgeng. Contoh-contoh sudah tidak terkira banyaknya. Perancis kalah dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman karena Jerman pemudanya lebih terpelihara. Kaderisasi Hitler Jugend, pemuda Hitler kaderisasinya lebih mantap dari kader-kader Prancis. Pemuda Prancis waktu itu banyak dilanda oleh penyakit-penyakit kotor, nuwun sewu. Badannya tidak kuat, karakternya sudah manja. Ya, apa yang dikatakan oleh istilah sekarang sudah menjadi pemuda loyo, nuwun sewu. Begitu diserbu oleh Nazi,
16 hari sudah menyerah Prancis. Maginot Land, kubu yang paling berat dibangun di Eropa oleh suatu bangsa seperti Prancis, kalah dengan daya tahannya Siegfried, bentengnya Jerman, dan tumbanglah negara Prancis. Syukur masih mempunyai orang tua. Zaman itu orang-orang tuanya masih antep, seperti De Gaulle. Tetapi Jerman melawan Inggris, Inggris lebih ulet. Akhirnya dia kalah karena Inggris bertahan. Dari apa sebabnya bertahan? Sebab pemudanya itu berkarakter, berakhlak. Ini satu contoh. Dan contoh seperti ini sudah jangan ditanya, banyak. Jadi karena itu saya dapat mengambil kesimpulan, mudah-mudahan tidak salah. Indonesia ini sebenarnya dengan pemudanya bisa diharapkan dengan takdir Allah bisa jaya dan hidup. Karena itu saya milih tema sebagaimana yang saudara lihat. Maudhu' Onderwerp ini adalah buat saya penting. Ya, menyelamatkan pemuda berarti menyelamatkan bangsa dan tanah air sekaligus. Ma'asyiral muslimin. Jadi kalau dalam pekan yang lalu saya terangkan teori tentang pikiran yang cerdas sebagai penopang iman, hati yang bersih sebagai wadahnya ikhlas. Karena ikhlas itu tidak mau manggon di tempat yang kotor. Perasaan yang kuat harus dipertemukan dengan semangat. Dan tekad yang bulat harus bertemu dengan satu pekerjaan yang dinamis dan bekerja. Maka teori-teori yang indah itu tidak akan muncul jika generasi muda masih berkubang, masih berenang dalam lumpurnya maksiat, tidak terupeni, tidak teratur arah pikirannya, karena tidak adanya manusia yang mengarahkan mereka, dan karena banyaknya manusia-manusia yang mau memikat mereka ke arah mereka. Jadi subversi kerja keras. Kalau tidak ada yang mengarahkan pemuda, maka hanyutlah pemuda itu. Hanyut kemana? Hanyut di bawah naungan syahwatnya, keinginannya, dan apa yang ditonton dalam bioskop-bioskop yang dia senangi. Dan begitulah menjadi pemuda lahwun wa la'ib. Akhirnya negara kita ini riskan sekali hari depannya. Jadi saya katakan, marilah kita sama-sama mengkaji masalah ini. Dan jangan bosan-bosan kita bicara tentang masalah ini. Saya malah dengan ini ingin sekali menarik saudara-saudara kita, adik-adik kita untuk lebih prihatin. Berhenti sejenak merenungkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang telah difikirkan. Cobalah sesuaikan itu dengan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah saudara kembali bergandengan lagi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pemuda-pemuda di zaman dahulu. Nanti pertama-tama saudara sendiri akan merasa bahagia dan lega. Seperti satu orang pegawai yang sudah menjalankan tugasnya secara sebaik-baiknya. Itu petugas senang. Dan kedua, saudara akan ikut juga mempertahankan tanah air secara tidak langsung. Intelijensia kita ini akan merupakan intelijensia yang bernilai. Kaum cendekiawan, artinya cendekiawan yang betul-betul berarti.
Kalau saudara sendiri sudah sedar, sudah mulai berpikir, sudah mulai menginjak kepada kedewasaan untuk memikirkan lebih jauh dari apa yang di hadapan saudara sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, karenanya diktat yang ke-18 ini saya cantumkan teori yang paling baru untuk menyelamatkan generasi muda. Ini teori-teori yang paling modern, kalau mau diistilahkan modern. Dan saya bersedia mendiskusikan ini dengan ahli-ahli pendidikan, dengan para ulama, untuk mensepakatinya atau untuk tukar-menukar pikiran, dan terus kita gotong royong bekerja ke satu arah, yaitu Allah, melalui satu jalan, yaitu Shiratal Mustaqim, bersama-sama jalan menuju Allah, keridhaannya, jannatnya, dan kemakmurannya yang kita tunggu selama-lamanya. Tetapi lebih penting daripada itu, apabila kita bergotong royong untuk bersama-sama mewujudkannya, artinya kita sudah betul-betul tidak ada yang perlu dikritik. Kalau ada dikritik, ada tegur sapa, saya bersedia. Dan saya dengan ini sama sekali tidak maksud menyinggung perasaan pemuda kita, tapi saya ingin menjadi sebagai abang yang lebih tua atau ayah, ingin mengajak saudara-saudara betul-betul prihatin dalam soal-soal seperti ini. Sebab masalah muda-mudi dewasa ini tidak bisa digarap oleh satu orang. Karenanya kita, para ulama, harus bersama-sama. Satu dua orang tidak mentas. Sebab ini serbuan dari segala penjuru untuk memikat saudara, untuk merusak saudara, sengaja. Dan kesengajaan ini tidak bisa saudara rasakan. Sebab saudara yang main, yang bisa merasakan adalah yang mengikuti detik per detik, tapak per tapak, dari jejak-jejaknya syaitan-syaitan dari segala penjuru ini. Ma'asyiral muslimin, kita hadapi masalah ini dengan syarat-syarat masa